Bagaimana sih agar doa itu cepat terkabul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan doa ya. Nah, doa ini tentu setiap hari kita panjatkan. Dan banyak sekali orang yang saya rasa sudah tahu bagaimanakah caranya agar doa itu bisa lebih gampang terkabul secara agama. Ya, doa-doa mustajab setelah selesai sholat, saat berbuka puasa, di antara adzan dan iqomah dan sebagainya. Saya rasa bagi Anda yang muslim sudah paham akan hal ini. Waktu-waktu mustajab ketika berdoa. Tapi saya tidak bahas hal itu ya. Biarlah para ustadz atau para kiai yang membahasnya secara mendalam. Kali ini saya ingin bahas dua hal terkait dengan spiritual ya. Spiritual di sini tidak selalu terkait dengan agama. Ya, karena spiritual itu pribadi diri kita terhadap Tuhan. Ya. Bukan soal ritual agamanya, tidak. Nah, lantas bagaimanakah caranya agar doa kita itu bisa lebih gampang terkabul terkait dengan spiritual? Gini, saat Anda berdoa, biasanya apa yang Anda harapkan? Tentunya sebagai manusia biasa ingin cepat terkabul, kan begitu. Nah, di saat punya keinginan agar cepat terkabul inilah biasanya dan umumnya doa itu malah lama terkabulnya. Gara-gara apa? Ada ego yang masih disematkan di dalam diri kita saat kita berdoa. Egonya apa? Egonya berupa keinginan. Ditambah lagi ingin cepat lagi. Ya. Nah, saat Anda punya keinginan agar doa Anda cepat terkabul, maka itu akan menjauhkan dari cepatnya doa Anda terkabul. Karena di situ Anda sedang menyirami ego Anda. Keinginan itu adalah sebuah keakuan. Ketika keakuan itu disirami terus-menerus, maka yang terjadi apa? Egonya semakin menumbuh. Egonya semakin tinggi. Saat ego tinggi, ya maka ini menjadi penghambat. Nah, perlu Anda tahu bahwa di dalam diri kita itu ada si aku kecil dan ada si aku besar. Aku kecil adalah ego kita. Aku besar bisa dikatakan sebagai Tuhan atau God, Allah. Nah, saat aku kecil ini meninggi, maka aku besar tiada. Sebaliknya, ketika aku kecil ini tiada, maka yang ada hanyalah aku besar, yaitu Allah atau Tuhan. Nah, sayangnya saat Anda berdoa, aku kecil inilah yang terus Anda tumbuhkan, yang terus-menerus Anda sirami, sehingga keegoan Anda semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Maka dari itu, Anda perlu yang namanya memangkas keinginan Anda. Apalagi Anda ingin cepat terkabul. Ini sama halnya ketika ada fenomena kehilangan benda apapun lah ya, biasanya kunci. Saat Anda kehilangan kunci ya, kunci motor, kunci mobil, kunci lemari, kunci apapun, atau Anda mencari pulpen, Anda mencari remote TV misalnya dan sebagainya. Semakin Anda cari, di sini kan Anda ingin cepat ketemu nih. Semakin Anda ingin cepat ketemu barang yang hilang itu, maka semakin susah ketemu. Namun di lain waktu, saat Anda sudah tidak menginginkannya untuk ketemu, Anda beres-beres rumah, tahu-tahu ketemu kunci motornya, tahu-tahu ketemu remote TV-nya, tahu-tahu ketemu pulpennya dan seterusnya. Nah, maka dari itu di sini Anda perlu yang namanya memangkas keinginan Anda, apalagi ingin cepat. Nah, itu yang pertama.
Lalu yang kedua, Anda perlu yang namanya mengalihkan fokus Anda. Maksudnya bagaimana mengalihkan fokus? Begini, saat Anda berdoa, maka Anda bisa saja terlalu fokus pada apa yang Anda harapkan. Saat Anda terlalu fokus itu, atensi Anda, ya, perhatian Anda berpusat pada apa yang Anda inginkan. Nah, biasanya rata-rata orang kebanyakan ketika terlalu berfokus pada apa yang diinginkan, maka seolah-olah ini ada perasaan yang berat. Nah, perasaan berat inilah yang bisa saja menghambat doa terkabul. Maka Anda perlu yang namanya mengalihkan fokus Anda. Saya berikan sebuah contoh. Ketika Anda ingin jualan Anda laris misalnya, jualan laris itu adalah hasil. Ketika Anda berfokus pada hasilnya, maka Anda akan merasa berat. Merasa, aduh ini kok belum laku-laku ya, ini kok belum ada calon pembeli yang datang ya, ini kok belum ada tanda-tanda closing ya, dan seterusnya. Anda merasa berat, Anda menunggu-nunggu, Anda menanti-nanti. Maka di sini Anda perlu alihkan fokus Anda. Jangan pada hasilnya, tetapi pada prosesnya. Anda mulai berlatih nih untuk belajar copywriting bagi Anda yang jualan online misalnya. Anda mulai belajar teknik closing misalnya. Anda mulai belajar membenahi atau memperbaiki pelayanan Anda. Nah, di sini Anda sedang memperbaiki proses Anda untuk mencapai hasil. Hasil ini adalah fokus Anda. Tetapi saat Anda terlalu fokus pada hasilnya, maka akan terasa berat. Maka Anda perlu mengalihkan, bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Anda mengalihkan fokus Anda yang target itu atau hasil itu pada hal yang tidak ada kaitannya, atau mungkin ada keterkaitan itu tapi tidak fokus pada hasilnya. Anda saat menunggu toko, Anda sambil mengalihkan fokus, berlatih untuk menenangkan diri, berlatih untuk menciptakan rasa kedamaian di dalam diri. Bagi Anda yang suka baca wirid atau selawat sehingga itu bisa menciptakan ketenangan diri, Anda bisa baca selawat, gitu kan? Anda bisa perbanyak rasa syukur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda perlu mengalihkan fokus Anda, bukan pada hasilnya tetapi pada hal lain atau pada prosesnya. Sehingga ketika Anda menikmati prosesnya, Anda tidak teringat-ingat pada hasil pencapaian Anda yang ujung-ujungnya adalah bisa membuat Anda semakin menderita, karena Anda akan ingat, aduh kok belum tercapai ya, aduh kok masih segini ya, aduh kok belum ada tanda berhasil dan sebagainya. Maka Anda akan merasa getaran rasa Anda ini nggak oke, vibrasi Anda force atau rendah. Itu sebabnya Anda perlu yang namanya mengalihkan fokus Anda, sahabat. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.